Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Mutajili Rizky Fajrin, mahasiswa Ilmu Hukum 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan hukum adat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Neng Yani Nurhayani, SHMH. Baik, langsung saja mulai ke pembahasan. Yang pertama, definisi. Definisi hukum adat itu berasal dari bahasa Jerman ya, yang ditemukan oleh Snok Hurgronje, seorang ahli pengetahuan Islam, yaitu adat cereh. Adat cereh yang artinya adalah adat yang mempunyai sanksi hukum. Oke, baik, selanjutnya bentuk hukum adat. Bentuk hukum adat itu dibagi menjadi dua ya, yakni bentuk hukum adat tertulis dan tidak tertulis. Kalau bentuk hukum adat tertulis, yakni masyarakat yang memang sudah mengenal tulisan, tidak buta huruf ya, contohnya Subak di Bali. Nah, untuk yang kedua, yang tidak tertulis itu masyarakat yang memang hidup di dalam pedalaman yang tidak mengenal sama sekali tulisan atau disebut buta huruf. Contohnya mungkin kawin lari ataupun harta gono gini karena tidak tertulis seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga, sifat hukum adat. Jadi sifat hukum adat ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, magic religious. Magic religious ini yaitu setiap perbuatan masyarakat itu dilandasi dengan dasar kepercayaan dan agama. Nah, yang kedua itu komunal. Jadi komunal ini setiap orang merasa benar-benar sebagai anggota masyarakat karena bukan oknum yang memang hidup sendiri. Landasannya yaitu kepentingan pribadi ataupun kepentingan umum yang berkaitan gotong royong, musyawarah, seperti itu. Nah, yang ketiga konkret. Jadi setiap perbuatan hukum selalu diberikan wujud nyata. Jadi setiap perbuatan dari konkret ini, jadi setiap perbuatan masyarakat itu selalu diberikan contoh nyata seperti itu. Jadi untuk yang keempat itu participle kosmik, yaitu setiap masyarakat ada tidak dapat lepas dari perbuatan, perasaan, persatuan, kebatinan dari anggota yang lain. Seperti itu. Jadi di antara mereka itu terdapat ikatan masyarakat. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir ini tunai. Jadi setiap apapun yang dilakukan harus diiringi dan harus dibayar tunai, seperti halnya jual beli tanah ataupun jual lepas. Misalkan seseorang punya sepatu dilepas dan ada yang mau beli, itu harus dibayar tunai, seperti itu. Baik, yang keempat itu adalah perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Jadi hukum adat itu apa-apa yang turun temurun dari leluhur kita atau dari nenek moyang kita. Sebagai contoh yaitu kebo-keboan yang berada di Banyuwangi ini adat yang turun temurun. Jadi setiap laki-laki, beberapa laki-laki 4, 5 atau banyak berdandan seperti kebo dan mereka kayak rame-ramean gitu. Itu adat kebiasaan di Banyuwangi setiap kali musim kemarau untuk meminta hujan. Nah, untuk hukum adat kebiasaan ini perbedaannya, yang di hukum adat kebiasaan itu berasal dari hukum asing yang diresapi di Indonesia. Sebagai contoh, sewa menyewa. Jadi si penyewa kalau sudah membayar barang, kedudukannya si penyewa ini jadi pemilik, seperti itu. Baik, yang kelima yaitu dasar hukum berlakunya hukum adat. Salah satunya adalah pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1950 yang menyatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum masyarakat menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu sendiri, seperti itu. Baik, dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak ataupun mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalaupun ada kurang kata ataupun kurang materi, kurang memuaskan, karena saya juga sama masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada dosen pengampu yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan secara garis besar
apa itu hukum adat. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.